Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, adalah anugerah yang tak terhingga apabila saat ini kita masih boleh bersama bersekutu dengan Tuhan melalui renungan kita hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, Dashrath Manjhi asal India pernah dianggap orang gila dan ditertawakan banyak orang karena membelah bukit bermodalkan palu dan pahat. Ia mulai membelah bukit batu tahun 1959 dan baru selesai 22 tahun kemudian. Tekad untuk membelah bukit itu berawal dari pengalamannya di mana istrinya meninggal karena tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Untuk mencapai rumah sakit, dia harus berjalan melingkar dan harus ditempuh dengan jalan kaki selama 8 jam. Itulah yang memicu tekadnya bagaimana memperpendek jarak. Tekad itu dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan orang banyak mentertawakan sebab dia dianggap sudah gila. Setelah 22 tahun hasil dari perbuatannya dapat dinikmati orang sedesanya karena mereka sudah menikmati akses menjadi 3 jam. Inilah orang-orang hebat yang awalnya dianggap bodoh, tetapi sebenarnya merekalah yang bodoh. Dan hal seperti ini sering kita temui sebagaimana firman Tuhan yang berkata, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." 1 Korintus 1 ayat 27. Saudara-saudara, kejadian seperti yang dialami oleh Dashrath dari India ini sering terjadi di sekitar kita. Bahkan dalam Alkitab sendiri kita baca cerita tentang Nuh yang ditertawakan oleh orang-orang sekelilingnya ketika dia membangun bahtera di atas gunung. Namun saat bencana air bah menghancurkan segalanya, orang baru sadar. Abraham, Musa pernah juga mengalami hal serupa, dan Yesus harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang menuduhnya pemabuk, pemalas, dan lain-lain. Sekarang Paulus mengingatkan orang-orang Korintus yang pada saat itu sedang mengalami perpecahan akibat masing-masing saling mengutamakan keunggulan diri sendiri, kelompok sendiri, dan aliran sendiri. Melihat orang lain adalah bodoh, tidak mempunyai hikmat dan pengetahuan. Karena itu Paulus mengatakan semua hikmat, pengetahuan, kepintaran pada dasarnya itu berasal dari Tuhan. Dengan demikian semuanya itu masih kebodohan bagi Tuhan, dalam arti belum apa-apa. Kalau Paulus memberitakan Injil itu bukanlah dari hikmat, dari pengetahuan, tetapi anugerah yang diberikan Tuhan melalui salib. Salib bagi Paulus adalah hikmat Tuhan yang tidak dapat diimbangi oleh apapun. Karena dengan penyaliban Yesus, semua dosa ditanggung, semua kejahatan manusia dilimpahkan kepadanya, agar semua orang selamat. Saudara-saudara, memang bagi sebagian orang salib adalah kebodohan. Karena bagaimana mungkin Yesus yang adalah Tuhan dapat disalibkan? Bagaimana mungkin Yesus yang adalah anak Allah harus mengalami penderitaan? Banyak orang tidak mampu memahami ini dan bahkan membuatnya menjadi bahan ejekan dan tertawaan. Masih kita ingat tuduhan dan ejekan orang yang tidak dapat memahami misteri salib dengan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib atau tidak mungkin manusia menyalibkan Tuhan. Tetapi bagi kita peristiwa penyaliban Yesus adalah anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Karena dengan salib kita ditebus dari kegelapan kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari yang fana menjadi abadi, dari orang luar menjadi orang dalam, dari orang yang dimurkai menjadi orang yang diberkati.
Boleh saja orang lain menganggap kita bodoh. Boleh saja orang lain mentertawakan kita. Namun kita akan tetap setia dan mempunyai iman yang tidak akan goyah oleh apapun. Sebab kita tahu Tuhan akan menguatkan. Sebagaimana dasar dari India ini yang tidak pernah mundur dari tekadnya, sampai pada akhirnya mencapai hasil yang gilang gemilang. Kita telah dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak-Nya. Jadilah anak yang setia. Amin.